Apa kabar? Selamat sore semua. Kembali di acara Afternoon Coffee Time Talks bersama Erwin Krisnanda. Iya, sore ini akan jadi spesial karena setelah saya sering bicara mengenai lagu Natal, album Natal, ya. Hari ini ada satu album Natal yang fresh yang dibuat oleh musisi Indonesia yang akan kita bongkar produksinya bersama-sama. Nanti kita akan ketemu dengan produser dan juga music arranger-nya. Halo. Selamat sore, Dek. Selamat sore. Oh iya, congrats dulu ya untuk album yang muncul. Waduh, terima kasih. Wah, keren banget, saya sudah dengar. Kemudian beberapa hari yang lalu ya, baru launching ya. Yes. Judulnya Christmas from a Heart. Wah. Christmas from a Heart. Yeah. Natal dari hatinya Deki. Natal setelah bertahun-tahun jadi orang Kristen, baru sekarang punya hati. Iya. Itu bisa dibilang seperti itu juga ya kalau dipikir-pikir. Iya. Nah, sebelum kita membongkar produksi dari album ini, karena memang seringkali di sini saya membongkar music and sound. Yes. Kayaknya mesti ngobrol dulu nih ya. Deki, saya tahu Deki pertama itu di satu lomba band, gitu. Saya pas juri. Ada satu grup fenomenal di Surabaya, ya. Dan salah satu pemain keyboardnya masih ngedek di Petra waktu itu ya. Iya. Nah, waduh, masih dodol. Anak ABG kita pasti anak ABG ya, iya. Dan sekarang namanya UC Band, betul ya waktu itu ya? Betul. Nah, di situ ada Hendro, Ku Mau Cinta Yesus. Ya, Hendro Buluh. Oh, panggilannya dulu Hendro Buluh ya? Nggak tahu. Kalau nggak salah panggil Buluh kan. Buluh yang terkulai. Ya. Masih ngikut waktu itu? Kamu masih ada di situ ya? Sudah ada di pembuatan lagu itu, kamu udah ikut ya? Kalau Buluh kayak udah pokoknya masuk lagu ketika lagu-lagu WG ngetop ya, lagunya Hendro terutama. Lagu Hendro mulai ngetop itu, aku udah nggak di sana. Aku udah nggak di sana. Ya. Nah, ini yang saya mau urut nih. Jadi UC Band itu saya ketemu pertama ada Deki tuh. Deki main first keyboard, second keyboardnya si Hendro kan. Kemudian tiba-tiba Deki hilang. Ketemunya Hendro dan WG kayaknya lanjutan dari UC. Nah, kemarin saya sempat ngomong sama Hendro, ternyata memang lanjutannya adalah kemudian UC bergabung, salah duanya bergabung dengan WG dan muncullah lagu-lagu Hendro itu muncul lewat WG. Padahal awalnya mungkin dapurnya di UC dulu ya. Nah, itu kamu hilang kemana, Dek? Kok tiba-tiba menghilang dan nggak tahu rimbanya saya? Gimana? Ya. Itu terakhir kan di Surabaya, ya kan? Ikut lomba band. Ya. Setelah itu kamu kemana tuh? Lebih tepatnya saya diculik Tuhan untuk belajar di negara orang. Saya ada di Australia waktu itu kok. Gitu. Wah, sekolah di Australia, sekolah musik ya? Enggak sih, saya Enggak ya? saya pendidikannya formal. Oh. Formal sih sebenarnya. Maksudnya saya lebih ke pendidikan sekuler lah. Saya waktu itu IT. Tapi di sana bermusik juga kayaknya ya. Karena saya tahu kamu bikin album juga toh di Australia. Musik itu di sini. Yes. Keren. Ya. Luar biasa. Karena masa ini, masa pandemi ini bikin album jarang. Kebanyakan orang bikin single, bikin YouTube. Ya toh. Terus yang bikin album Natal lebih jarang lagi. Kayaknya kalau di Indonesia yang bikin album Natal cuma kamu nih, Dek. Tapi saya serius. Jadi saya tiap tahun selalu mencari album Natal. Setiap tahun. Karena saya suka apa? Lagu-lagu Natal tuh ya itu aja kan. Jarang ada tambahan lagu baru. Dalam satu album paling 1-2 lagu barunya. Dan itu tidak pernah ngetop, sorry. Yang ngetop ya lagu-lagu itu ya kan. Karena apa? Nanti Januari sudah hilang album itu. Paling November, Desember, Januari selesai. Jadi belum sempat ngetop, sudah hilang gitu. Tapi lagu-lagu yang selalu ada itu kalau mau bikin album sebenarnya mikir berkali-kali ya. Album waktunya cuma 3 bulan, tapi yang bikin udah banyak banget kan. Bayangkan dari dulu bikin album Natal tuh udah
berapa ratus mungkin ya, sudah ratusan kali. Saya punya album aja bertera-tera untuk album Natal. Nah, tapi Deki saya acungi jempol karena masih bisa bikin album Natal di tengah pandemi, tapi itu luar biasa. Itu saya apresiasi banget karena tetap berkarya terus di talenta musik ini. Nah, berarti setelah sekolah di Australia itu, kamu balik ke Indonesia setelah sekolah ya? Itu ke Jakarta ya, nggak ke Surabaya ya? Iya. Jadi sebetulnya jadi gini, saya waktu itu kayaknya mama masih ada punya rumah di sana di Surabaya juga, dan memang orang tua sih base-nya waktu itu pas di Bali. Nah, tadinya niatan saya sebelum pulang tuh, saya tuh seperti berdoa sama Tuhan. Tuhan, pokoknya gini, kalau saya nggak bisa terus ada di Australia, saya suka. Terus terang aja kok, saya suka tinggal di Australia. Itu berdoa apa ngancam tuh? Ya gini lah, ya dua-duanya. Dua-duanya, ngancam dan berdoa sekaligus. Oke. Terus? Even Tuhan kan ngajarin itu kok. Tapi gini, anyway. Ya, jadi saya pokoknya kan selalu ada dua pilihan. Kalau saya nggak berhasil tinggal di Australia, kalau arti kan saya melihat saya berarti saya harus pulang kan. Kalau saya harus pulang, saya udah berketetapan dalam hati, pokoknya saya harus tinggal di Jakarta. Saya pengen sukses jadi musisi dan tinggal di Jakarta. Nah, bentar, berarti mikirnya pulang dari sekolah itu jadi malah mau jadi musisi ya? Bukan musisi mau kerja, nggak bikin kerja, iya. Tapi kan sekolahnya IT tuh, nggak pengen kerja IT. Terus ngapain sekolah? Ini jawaban yang memang panjang, tapi saya persingkat aja kok. Jadi saya pokoknya sekolah tuh jujur aja ya. Kayak mungkin banyak lah di antara kita kayak begitu. Kadang seringkali kita akhirnya sekolah cuma buat menyenangkan orang tua pada akhirnya. Jujur aja ya, saya jujur aja. Jadi ijazah udah dapat, nih ijazahnya. Saya udah gitu. Sekarang hidupnya urusan saya ya. Hidup itu gitu ya. Kira-kira gitu lah. Tapi untungnya bermusik ya, karena memang talentanya di situ, hatinya penuh dengan musik. Balik ke Jakarta memang tujuannya mau bermusik ya, Dek? Iya, niatnya. Luar biasa. Ya. Nah, tapi walaupun awalnya juga nggak semudah yang saya bayangkan ya. Panjang lah ceritanya itu kalau awalnya masuk ke Jakarta kan, ya nggak jadi siapa-siapa, jujur aja sebenarnya. Tapi luar biasanya Deki terakhir itu kalau kita lihat ya pemain keyboardnya Tompi ya, Tompi dan Trio Lestari kayaknya, iya kan? Iya, beberapa tahun yang lalu lah kalau itu. Enggak, tahun lalu masih kan? Tahun lalu masih enggak? Ya bukan Trio Lestari sih, tapi saya lebih banyak aktifnya di acaranya Narasi. Iya, yang melibatkan Narasi. Mereka bertiga. Itu bukan Trio Lestarinya ya, produksinya bukan Narasi. Ya, tapi cuma udah tinggal berdua. I see. Ya, berdua, benar. Keren. Wow, tapi kalau mau diceritakan memang pasti panjang, tapi keberhasilan mencapai terakhir bisa bermain di panggung Tompi dan Glenn mungkin kadang-kadang, saya kira itu sudah pencapaian yang cukup tinggi ya, perjalanannya juga panjang. Nah, kalau boleh tahu ya, kamu belajar musiknya gimana tuh, Dek? Pas di Surabaya itu sudah belajar musik ya? Iya dong, kan sudah ikut lomba band. Jadi saya singkatnya saya memang belajar namanya musik itu kan perjalanannya kira-kira dari SMP lah kok. Saya kan SMP. Ya di Surabaya itu saya udah SMA kelas 1. Ya namanya kan kayak musik itu candu ya kok ya. Dan saya percaya semua setuju dengan saya deh gitu. Semakin kita ngerti sesuatu, semakin kita mengenal sesuatu, makin kita pengen tahu lebih banyak lagi soal musik. Logisnya kita sih orang yang suka musik harusnya begitu ya. Iya. Jadi terus berlanjut sih kok dari situ. Dari SMA di Surabaya, ikut seneng ngeband, tambah seneng ngeband, seneng musik ini, dan seterusnya. Jadi di Surabaya yang mulai ngeband banyak itu Surabaya ya? Oh iya, apalagi Surabaya kota besar kan. Di situ saya ada anak kampung ya. Ya bukannya saya bilang Balikpapan kampung banget, enggak sih. Tapi maksudnya sekarang udah bagus Balikpapan. Iya, tapi maksudnya tetap kan Surabaya kota besar kok. Nomor 2 besar setelah Jakarta kan kalau di Indonesia kan. Jadi
orang ke kota besar kan, langsung wah gitu lihat ada orang main musik semua, hebat-hebat semuanya. Semua orang yang saya lihat di kaset tuh, ada di Surabaya semua, gitu. Apalagi saya dulu suka banget lagu rohani kan, saya lihat semua tuh, ada namanya Berarti tahu album saya tahu ya kamu ya? Oh tahu kok, Sungai Sukacita. Apalagi saya tahu tuh Jubilee ada juga ya kok. Ada nggak di Jubilee? Kalau nggak salah ada juga ya. Ya Jubilee saya main keyboard di situ. Nah, makanya saya lihat, wah ini orang legend ini, Erwin Krisnanda nih. Gila. Waktu itu kan nggak ada orang tahu, itu main musik doang. Tapi saya yang tahu dikenal kok. Kan WL-nya kan, yang anu kan mesti worship leadernya. Jangan salah kok, saya kalau lihat kredit title yang saya liatin tuh selain WL, ya oke pasti kelihatan. Saya lihat pemain musiknya nih, siapa? Makanya saya tahu kan Ko Erwin kan. Gitu. Ini guru ini Ko Erwin ini, legend. Saya banyak belajar dari beliau. Secara nggak langsung loh, kayak dengerin album-album kan pasti kita gini lah, kita harus jujur ya, walaupun ya siapapun kita, apapun yang telah kita capai, kita nggak mungkin ada di sini kalau bukan karena orang lain yang mendahului kita. Nah, salah satunya nih Ko Erwin gitu. Terus ada orang-orang lain yang saya menjadi inspirasi. Misalnya Yosef Jafar. Yosef Jafar. Suka banget kita lihat kan. Dengerin, ini orang main pianonya hebat banget gitu. Walaupun saya nggak pernah ngomong langsung ya ke orangnya ya, tapi kalau mau ditanya, ya saya jujur aja, ngapain malu ya. Kita ada di sini karena orang lain, itu udah pastilah. Dan kita nggak boleh sombong oleh hari itu. Iya, luar biasa. Tapi tadi belum kejawab loh, belajarnya gimana startnya? Belajar sendiri? Iya, topik utama. Ya gini, orang bilang otodidak, tapi saya nggak setuju dengan istilah otodidak. Kayak otodidak kan artinya 100% sendiri ya kan. Iya. Karena saya belajar sama orang juga, walaupun memang bukan pakai konsep klasik ya. Ya belajar langsung teori keyboard tentang C, D, E, F, G, W apa gitu. Tapi nggak baca not ya, nggak ada. Iya. Gitu belajarnya. Kalau sudah seperti itu biasanya perkembanganmu pasti belajar sendiri itu ya, untuk mengembangkan itu ya. Ya. Pada ada masa di mana kita combine sih, ada masa belajar. Oh ya, by the way saya masuk di Surabaya baru mulai belajar teknik klasik, saya baru diperkenalkan dan saya bisa baca juga di waktu saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya, sempat juga ya belajar klasik ya. Dan itu atas inisiatif saya sendiri tuh kok, bukan karena orang tua. Jadi biasanya orang tua, ini kamu sendiri kepingin. Waktu di Australia juga ambil belajar musik nggak di sana? Mungkin ambil course atau apa? Sempat ngambil mata kuliah, tapi saya agak malu juga ngomongnya. Tapi malah saya failed karena kan saya nggak pernah biasa punya kemampuan sight reading kayak anak klasik kan. Dan saya kan belagu-belagu, saya coba ambil ini siapa tahu dapat nilainya bagus. Taunya saya failed di situ karena saya langsung baca full score kok, gile. Saya nggak pernah baca gimana, langsung baca full score orkestra gitu. Udah sampai di mana ya? Saya terus jadi ya gitulah. Tapi nggak penting ya. Tapi nggak penting ya, karena sekarang sudah sampai di sini, yang itu nggak usah diingat lagi dah. Iya. Terus perjalanannya Deki yang, kalau kamu berarti tahu saya dari album-album itu ya berarti ya? Iya, saya tahu Sukacita, Jubilee. Aduh, satu lagi apa sih nama albumnya tuh? Sudah. Yang apa itu? Yang yang warna coklat apa ya? Oh, Tuhan melawat umatnya. Iya, kalau nggak salah. Iya, itu ya. Ada ya? Kok Erwin ada kan di situ kan? Saya main drum di situ. Nah, ya pokoknya saya bingung. Nih kok kayaknya orang main keyboard, nih taunya loh kok main drum sekarang. Walaupun saya nggak pernah lihat kok Erwin aslinya tuh seperti apa. Sampai festival itu. Nah, festival baru itu aja saya samar-samar kan, ada 3 juri kan waktu itu. Oh iya. Fokus main kan saya, jadi iya. Gitu kan. Jadi ya kira-kira gitulah. Sekarang setelah begitu lama cuman lihat-lihat di Instagram, sekarang jadi YouTuber juga ya, Dek ya. Kayaknya YouTube-mu keren juga tuh. Kecilan kok. Udah berapa itu subscribernya? Apa ya? Kayaknya saya terakhir ngelihat YouTube Studio 21 ribuan lah gitu. Wah, luar biasa toh. 21.000. Keren. Ya, membagikan ide. Kita kan ya. Nah, ini yang saya lihat luar biasa buat dengan Deki ini ya. Karena saya menulis buku tentang destiny, tentang kehidupan manusia yang dimulai oleh Tuhan, yaitu dengan modal talenta, khususnya talenta musik buat kita. Dan saya meyakini, saya menulisnya bahwa
pada titik tertentu seseorang ini harus berkarya. Walaupun karya itu tidak harus apa-apa ya. Artinya, wah harus bikin album enggak. Tapi sampai di sini Deki udah kerjakan semuanya. Ya, ngajar juga, perform juga, pelayanan juga, dan sekarang ini kayaknya album pertama ya, Dek? Atau sebelumnya pernah bikin album juga? Nah, dan ini pas di pandemi bikinnya, ini luar biasa banget gitu ya. Jadi saya apresiasi banget bisa tetap berkarya di musik ini. Sekarang kita bicara albumnya. Saya udah dengar albumnya keren banget, ya, dengan pop progresif seperti itu. Ada 8 lagu ya, Dek ya? 8 lagu kok. 8 lagu ya. Sebenarnya gini, lagu. Saya jujur aja. Sebenarnya ada aku jadi sebab panjang sih kalau saya mau ceritain. Tapi ini singkat cerita sebenarnya sih rencananya 10 lagu. Tapi yang 2 lagu ini ketinggalan gitu loh, ketinggalan karena waktu. Karena saya ngejar waktu untuk masuk digital store. Saya kalau lama lagi kapan jualannya, maksudnya bukan maksudnya kapan saya bagiin lah ke orang. Mau dibilang jualan juga nggak untung gimana, nggak ada untung apa-apa lah, jujur aja doang. Saya kapan saya bagiinnya, Natal keburu lewat kan. Jadi lebih baik ya udah apa yang ada. Post dulu, yang 2-nya lagi nanti menyusul dalam bentuk CD. Saya lagi bikin CD-nya sih kok. Wah, keren. Ya. Walaupun sekarang CD sudah jarang sekali, tapi itu monumental, artinya sesuatu yang bisa dikoleksi ya. 8 lagu. Ya memang Natal memang ada deadline ya, harus muncul paling dia di awal ini. Ini sudah tanggal hampir puluhan, hampir belasan, jadi harus cepat keluar sih memang. Iya. Kalau dari 8 lagu ini yang paling berkesan yang mana, Dek? Waktu garapnya, Dek? Oke, saya sih nggak bisa ngomong ya mana yang paling berkesan. Karena kan buat seorang musisi, semua lagu tuh satu lagu tuh seperti anak. Nah, betul. Jadi semuanya istimewa lah tentunya walaupun orang akan milih, oh ini paling enak, tapi yang bikin nggak boleh bilang begitu ya. Nggak bisa. Semuanya harus sama. Semua ada kisah. Harus maksimal. Semuanya kayak anak kan ada anak yang dia tuh satu periang, satunya pintar. Kita cinta sama anak kita masing-masing beda-beda. Nah, buat saya semuanya. Tapi memang kalau memang punya jujur kayak semacam apa ya, kayak spiritual moment yang kuat itu lagu yang dinyanyikan sama si Franky Kunchoro. Ada satu lagu judulnya Lahir. Ada backgroundnya ya. Bisa ceritakan sedikit background lagu itu. Judulnya Lahir. Featuring Franky Kunchoro di vokal ya. Franky Kunchoro. Backgroundnya gimana tuh? Kayaknya ada ceritanya ya lagu itu ya. Betul. Jadi memang terutama karena lagu itu saya dapatkan. Saya jadi gini. Jadi terus terang aja ini kan proyek Kebirilana saya juga bukan aja. Ini proyek buru-buru sebenarnya sih kok. Buru-buru dan ini saya harus jujur ini sangat didorong oleh tentunya orang terdekat kita ya. Istri yang dorong sebenarnya. Kamu harus bikin sekarang nih waktunya. Dari dulu sih sebenarnya. Ya, tapi sekarang ini momennya gitu loh. Dan hati saya juga kuat. Oh ya, ini momennya. Nah, saya mikir, aduh, tapi saya nggak punya lagu apa-apa. Aduh, harus cepat tulis lagu nih karena buru-buru bikin lagu juga. Gitu. Saya doa, aduh Tuhan gimana nih? Saya nggak ada lagu. Saya bukan penulis lagu yang hebat, nggak bisa yang. Karena ada orang bisa langsung pegang gitar jreng, 15 menit jadi satu lagu. Wah, itu saya nggak bisa kayak begitu. Saya harus benar-benar masak matang-matang, harus gimana. Nah, ini lagu ini pertama kali dalam hidupku saya lagi tidur, atau seperti terbangun. Itu jam 3:30 pagi atau jam 4 pagi saya lupa. Ya kira-kira 3:30 pagi saya rasa sih. Terbangun dan saya langsung kayak kaget gitu, kayak ada dibangunin, langsung keluar lagu-lagu. Karena memang saya kan ingin punya lagu ya. Terus saya memang di dalam hati saya berdoa lah. Saya nggak doa yang Tuhan minta lagu. Nggak. Saya Tuhan, aku pengen ada lagu nih buat Natal gimana ya. Ya kayak gitulah. Ringan, berdoa ringan gitu. Nah, saya sih percaya itu Tuhan sendiri yang kasih. Kenapa? Karena itu unusual. Sangat-sangat unusual. Ya kalau lagu, saya dulu terus lagu kadang-kadang keluarnya lagi sambil buang air besar di toilet. Buka rahasia pencipta lagu nih. Kebanyakan pencipta lagu begitu kok. Iya, makanya. Buka rahasia nih. Kayak orang buka rahasia sulap. Ini pencipta lagu ya. Saya juga ngalami gitu. Atau lagi nyetir.
Betul. Nggak, saya tahu kenapa kok. Karena pada saat itu orang lagi nggak ngapa-ngapain dan nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Dia terpaksa harus merenung. Dan di saat otaknya merenung malah keluar. Nah, kayaknya Cuma sih gitu. Sekarang kebanyakan orang kalau ke toilet itu pegang HP. Jadi ya. itu merugikan itu, merugikan betul, itu. betul. Malah hilang ya, nggak ada. Ya. Nah, kalau di mobil biasanya kita langsung rekam kan? Iya. Langsung rekam, dengerin lagi, kok kayaknya enak tadi ya, sekarang kok jadi biasa kak? Gitu, kadang-kadang kan hilang gitu, anunya moodnya hilang. Ya. Terus gimana? Kamu bangun, tiba-tiba dapat lagu, itu dapat nadanya dulu, apa dengan kata-kata langsung? Walaupun saya mungkin namanya otak manusia, ada kan kita terinfluence gitu, kita mungkin dengarkan lagu lain itu secara tidak sadar itu direkam dan terplayback lagi. Memang dalam evolusinya lagu itu akhirnya nggak 100% sama dengan waktu saya bangun tidur. Ada akhirnya nadanya terpaksa saya rubah supaya ya kan kita mau memaintain originalitas kita kan, jangan sampai misalnya ikut-ikutan tuh lagunya kayak lagu itu. Nah, kita nggak mau juga orang berpikiran negatif soal lagu kita kan. Jadi dirubah ini supaya tidak menyerupai lagu lain gitu ya. Oke. Sedikit sih beberapa nada yang dirubah. Akhirnya saya rubah kan dengan Cuma ya ini pertama kali buat saya spesial karena saya rasa ini kayak semacam apa ya, divine intervention. Nah, itu yang paling penting, divine intervention. Jadi tapi gini, Dek. Saya pernah bahas juga di YouTube saya tentang mencipta lagu. Itu kayaknya juga ada waktu dengan Hendro kan. Hendro cipta lagu. Sebenarnya mencipta lagu itu starting yang benar. Kecuali kita mau bikin ya, kayak orang tadi kamu bilang, oh dia bikin. Yo, musisi mau bikin kapanpun bisa. Kita tahu nada. Tapi lagu yang original, otentik, yang benar, apalagi kita bikin lagu, itu kan butuh ide. Nah, ide itu cuma dua. Datangnya satu dari Tuhan, satu dari setan. Itu menurut yang saya baca begitu. Jadi intervensi itu sangat penting supaya ide itu jelas dari mana datangnya dan kita ngakui bahwa ini bukan kita nih yang memulai, bukan kita niat bikin, tapi Tuhan yang mau dari intervensi kita. Ini luar biasa sekali kesaksiannya. Kita dengar sebentar lagunya ya, supaya teman-teman tahu. Yang belum tahu biar dengar juga. Lahir dari Deki. Featuring Frankie Kuncoro. Engkau hadir ke dunia menjadi sama sebagai manusia karena cinta. Tak semesta Engkau telah hadir untuk memberi cinta dari surga. Wah, luar biasa ya. Buat saya otentik banget, terutama di musiknya, di aransemen musik, di feel-nya semua otentik banget. Jadi tidak terus oh seperti ini, enggak. Saya kira otentik, banyak hal yang otentik dari Deki. Keren banget. Thank you. Iya. Ini lagu yang artinya lagu yang bukan umum ya, lagu yang khusus diproduksi di masa Natal dari Deki sendiri. Kayaknya ada satu lagu lagi ya yang bukan lagu Natal umum. Saya itu sempat bahas, Dek, bahwa lagu Natal itu tidak semuanya lagu tentang Yesus, ya kan? Jadi ada lagu yang tentang Yesus, ada lagu yang tentang pernik Natal. Kalau di albummu ini, nah ini keren banget. Jadi seperti lagu Frosty the Snowman, Sleigh Ride, gitu kan? Itu lagu-lagu Natal yang bukan tentang Kristus, bukan tentang Yesus. Bahkan ada yang lebih parah lagi, Dek. Kayak lagu Last Christmas itu lagu Natal. Orang bilang lagu Natal karena munculnya di album di bulan-bulan Natal, Last Christmas. Tapi kata-katanya katanya ada satu kata Christmas, tapi ceritanya kan bukan. Ceritanya orang putus pacaran,
tahun depannya dapat pacar baru gitu. Cuma kebetulan momennya last Christmas and this Christmas. Luar biasa ini. Lagunya ada ini yang tadi saya yang original The Christmas Ballad ya. This Christmas Kemudian Ballad. ada God Rest Ye Merry Gentlemen, ada Hai Mari Berimpun, terus tadi yang lahir itu lagunya original. Kemudian ada Gloria in Excelsis Deo, Kita Surya Bergema, Kesukaan Bagi Dunia, Joy to the World, dan The First Noel. Semuanya tentang Yesus, luar biasa. Pilihan lagumu itu bagus-bagus. Apakah kamu sengaja milih ini atau enggak sengaja lagu-lagu ini? Kamu milih itu, tadi kan saya bilang toh, ada lagu yang tentang pernik Natal, ada yang bahkan tidak ada hubungan dengan Yesus, tapi lagu Natal. Tapi yang kamu pilih 8 lagu ini semuanya tentang kelahiran Kristus. Kamu sengaja milih ini atau enggak sengaja milih lagu-lagu ini? Udah pasti sengaja lah. Sengaja ya. Kenapa enggak bikin White Christmas di instrumental, kan keren ya? Artinya bisa bikin gitu. Ya bisa. Sebenarnya kenapa? Gini. Jingle bell gitu. Ya kalau ada, kalau sebenarnya sih bisa aja, dan sering kali kayak kan dulu sebelum pandemik ya pasti ada gig Natal, ada juga gig Natal main populer kayak Natalan atau macam itu. Saya lupa di mana ya, di hotel. Pokoknya ada. Yang diminta lagu-lagu gitu. Iya. Gitu, dan lagu general, lagu untuk ya holiday lah, Christmas holiday song. Iya, betul. Kan Christmas carol, like worship Christmas carol kayak kita. Yes. Kalau saya sih gini, balik lagi kok. Saya sih punya prinsip yang benar-benar kuat ya soal Natal ya. Saya ada orang mau bilang saya old fashion atau rohani atau apa, silahkan. Tapi buat saya, orang selalu lupa sebenarnya kalau kita kan maunya kan esensinya katanya Natal, Christmas. Jadi Mass-nya Kristus. Artinya perayaan misa kelahiran Kristus, katanya kan gitu. Ya berarti kan memang yang center point-nya sebenarnya di sini kan Christ-nya itself gitu loh. Jadi sangat unfair kita bikin sesuatu yang sifatnya Natal tapi nggak ada Christ-nya sama sekali buat saya. Iya. Makanya saya agak kekeh. Sebenarnya saya ada satu album lagi yang tapi sifatnya tuh bukan album solo saya, jadi album kolaborasi. Bukan ya, sebenarnya saya ngeband ya, jatuhnya ngeband sama Dames Nababan, pemain saxophone. Itu saya pernah rilis di tahun 2013 atau 13 kalau nggak salah. Nah, cuma habis itu udah tarik lagi dari digital stores karena sistem digital stores-nya itu kan saya kurangin. Saya kan pakainya dari Amerika. Ini nanti saya mungkin masukin lagi tahun depan atau kapan gitu. Anyway, kita bikin proyek namanya Damski juga sama. Isinya juga tentang, kalau buat saya pilihan-pilihan lagunya tuh we return everything back to God lah, karena Christmas is supposed to be about Christ gitu. Prinsip saya sih begitu sih. Iya. Karena seperti yang saya bahas kemarin itu, memang untuk memproduksi sebuah musik itu startnya dari tema, startnya dari kata-kata. Tapi saya bersyukur, appreciate banget kalau Deki startnya milih dari kata, dari tema yang benar-benar tadi di sana ya, tentang Kristusnya yang dimunculkan. Ini luar biasa nih. Jadi saya senang banget bahwa Destiny-nya mancap kuat banget. Kamu udah baca buku saya belum? Belum mau dong. Tapi itu saya sekali kalau menemukan orang-orang yang menjalani Destiny-nya. Jadi itu kayak mengkonfirmasi apa yang saya tesiskan. Nanti saya kirim. Iya. Ballad. Ini yang ciptain siapa nih? Ya, saya sih jujur aja semua lagu, kalau itu lagu original di album saya udah pasti saya sendiri yang tulis lagunya sih kok, itu udah pasti sih. Even sampai di project saya yang lalu juga banyak lagunya saya yang tulis kok gitu. This Christmas reminds me of your love. This Christmas you come into my life, change my heart and soul with love and more, bring heaven to my world.
Ya, ini salah satu lagu yang original dari Deki, The Christmas Ballad dengan featuring Winnie Jessica di vokal. Wah, kelihatan kayak Rene Olstead nih ya. Wah, tapi saya suka banget yang satu, Deki selalu based on piano. Hampir semua lagunya bass-nya piano ya, selalu ada sound piano. Terus di sini pianonya kamu pakai yang pedalnya denger. Jadi ada satu lagu tuh yang aku piano aja tuh, itu pedalnya. Tawa aja kok. Memang nggak bisa dibohongin emang nih Kak Koerin, bisa dibohongin. Itu tawa aja. Nah, maksudnya itu bukan rekam akustik piano. Soalnya kalau rekam piano pun itu kadang, waduh gimana cara buang tuh. Kalau akustik kan salah satu yang mengganggu kalau suara pedalnya cek itu dengar. Ya, memang, tapi kamu malah expose itu jadi sesuatu buat saya, wah ini asik nih. Jadi benar-benar kayak kamu suka banget dengan piano gitu ya. Sehingga exposing pianonya jadi jadi rada utama gitu. Betul ya, Dek? Betul. Gitu betul ya. Sekali itu. Terus yang kedua, beberapa lagu banyak pakai acoustic bass soundnya ya. Memang kamu suka juga ya acoustic bass sound. Jadi gini, secara overall konsep kan pasti kalau Koerin dengerin semuanya atau teman-teman nanti mendengarkan harus didengerin ya. Nanti tinggal diklik nanti share playlistnya saya kasih ke Koerin, nanti kasih klik. Nah, sip. Nah, maksudnya gini, sebenarnya gini, ya ini sekarang udah sisi artistik ya. Sisi artistik saya kan memang approach-nya begini. Saya memang approach-nya, saya terus terang, saya suka dengan Diana Krall, saya suka sama apa namanya, ya Rene Olstead saya juga suka sama, walaupun saya nggak terlalu banyak dengerin Rene Olstead, Norah Jones saya suka banget. Norah Jones ya, tiga ini kayaknya memang ngiblat ke situ. Iya, pemenang Grammy banyak banget. Tapi saya agak sedih loh kalau saya lihat Norah Jones, karena saya pas lihat lagi, dia ada YouTube channelnya. Untuk orang sebesar dia, subscribernya dikit banget kok. Menurut saya ya, orang sebesar dia kok cuma, ya jujur aja 500.000 subscribers untuk segede Norah Jones, it's not fair. Ya mungkin karena beda generasi ya. Karena generasinya udah lama, di tahun 2000 awal. Dan dia gak banyak bikin album lagi ya. Kayaknya ada album lagi mungkin tahun lalu kali ya. Lupa saya. Pokoknya udah lama gak denger gitu ya. Ya, dia memang juga stylenya mungkin untuk generasi sekarang mungkin udah bukan yang bisa diterima. Mungkin ya. Saya ngerti lah gitu. Anyway, tapi buat saya itu kuat sekali. Saya suka sih jujur aja. Karena saya terinfluence mereka. Makanya saya kepingin bikin kayak begitu. Dan pas saya lihat memang teman saya Winnie ini memang kayaknya dia suka. Saya kan kenal Winnie dulu awal-awal karena bantuin dia di main-main inilah, main-main gig wedding lah gitu loh. Saya nggak pernah pelayanan dan dia nggak, walaupun saya tahu dia di JPCC, tapi saya malah akhirnya ketemunya di acara wedding. Dia mengelola entertainment waktu itu. Dan memang dia karakternya lebih ke sana gitu. Iya. Saya rasa kayak saya bikin original gini udah paling tepat dia lah orangnya gitu. Bagus. Terus kalau featuring lain selain Frankie Kuncoro dan Winnie ada vokal Matthew Sayers ya? Ya, Matthew Sayers. Di vokal. Itu agak lain banget itu kok. Beda. Jadi memang lebih riang, lebih kayak Glenn gitu ya. Kalau ini musiknya ada yang bantuin nggak? Featuring di musiknya? Kalau musik sih semua kamu semua. Nyaris berapa puluh ya 95 ya untuk dari semua album. Cuma memang ada satu lagu saya minta tolong adik saya karena iya sih Vicky ya? Iya betul. Oh dia main drum ya? Main drum kan Vicky? Jadi di situ drumnya live ya? Yang di album live dong. Di Gloria ini dia lagi dia paling anti dengan programming. Iya, program. Apalagi kan kalau dia punya band yang terkenal juga, kelompok penerbang roket. Wah, itu kan benar-benar anti banget. Dia memang kan kayak classic rock stylenya. Jadi dia dari ngomong-ngomong dia anti banget sama segala sesuatu yang listrik, yang programming kan. Memang dia pemain drummer dan dia sukanya barang-barang vintage. Kira-kira gitu lah. Di album ini yang live drumnya berapa lagu? Cuma yang Vicky aja. Cuma itu doang. Tapi keren juga loh.
Tapi gini kok, bukannya saya nggak mau ngajak teman. Saya sangat ingin banget ngajakin teman yang lain. Tapi sebenarnya saya bilang tadi, waktunya. Mepet, iya Jadi benar. ini aja saya udah nggak minta tolong, misalnya kayak kemarin tuh hampir saya lepas tuh Matthew, hampir. Karena sempat dia hilang komunikasi sama sekali sama saya, dan saya kejar-kejar, aduh ini gimana ini digital story udah nungguin gimana. Akhirnya saya hampir menyerah, tapi pas saya menyerah, pas dia beres. Saya tahu pertolongan Tuhan sekali lagi. Sudah. Luar biasa. Berarti banyak ini ya, banyak kejadian-kejadian yang membuat kamu semakin confirm bahwa album ini memang Tuhan mau gitu ya untuk diproduksi. Jadi ini saya harus juga cerita sih, juga mungkin ke teman-teman nanti ya, viewernya Ko Erwin ini, subscribernya Ko Erwin kan mau ini memang balik lagi, makanya nggak lepas kok. Kenapa kan tadi nanya, kenapa saya lagunya tuh isinya Tuhan. Ya saya bukan mau sok rohani, tapi kita bersepakat, saya dan istri saya, dan terutama dorongan dari dia ya. Kalau kita ini lagi pandemi gitu loh. Ini lagi pandemi, ayo kita berbuat sesuatu gitu loh. Dan saya juga pernah berdoa dulu. Waktu saya masih main musik sama Tompi dan teman-teman artis lainnya, saya pengen Tuhan bikin album solo gitu loh. Pak, saya waktu saat itu kadang-kadang waktunya nggak ada, terus dananya nggak ada, kesempatannya nggak ada gitu. Lalu saya nggak nyadar saya pernah doa seperti begitu. Tiba-tiba pas memasuki pandemi ini, kok kita banyak waktu ya di rumah gitu. Kita banyak leluasa, padahal dulu pas giliran saya uang ada, tapi saya kan udah mulai ngajar di sekolah gitu kan. Karena sih ya bukannya saya bilang banyak ya, tapi maksudnya ada lah gitu, pasti ada lah gitu loh. Jauh lebih ada bahkan dibandingkan waktu saya bermusik dulu. Tapi waktunya yang nggak ada. Akhirnya ya, tapi entah gimana secara ajaib, ini juga nih rahasia kenapa saya bikin ini di saat pandemi. Justru saya bisa karena pandemi kok. Karena ada yang namanya pandemi, tempat saya bekerja memaksa saya harus di rumah, ngajar di rumah. Waktu transport, tahu sendiri kalau di Jakarta mondar-mandir itu kan butuh waktu 1 jam, 2 jam. Iya. Pulang itu capek juga ya. Jadi tersedia dan tenaga fit. Bahkan waktu setelah di antara satu sesi ngajar dengan satu sesi yang lain tuh tersedia juga. Waktu sesi kosong itu bisa dipakai juga. Nah, waktu jadi banyak nih. Jadi banyak, tapi uang kucuran tetap sama. Bahkan kadang-kadang dikasih bonus lebih gitu sama tempat kerjaan. Luar biasa. Jadi itu yang wow, ini kalau bukan divine intervention terus apa gitu kan gitu. Ini semua doa yang saya inginkan itu terjadi. Ini jadi kesaksian. Ya, luar biasa. Ya, itu penting banget karena ya saya start semuanya ini dari buku saya itu, Maximize Musicianship. Jadi orang yang hidup dimulai dengan Tuhan, yaitu dengan talenta musik, itu Tuhan tidak tinggal gitu loh. Tuhan selalu ada, Tuhan jamin, asal hidupnya ada dalam destiny yang Tuhan rancang itu. Gitu loh. Dan ini satu konfirmasi lagi. Luar biasa, Dek. Luar biasa. Oke, balik ke album ya. Berarti album ini tadi nggak banyak featuring memang, kecuali di vokal-vokal, tapi musiknya hampir semua kamu garap sendiri kecuali karena buru-buru. Jadi karena buru-buru ya, bukan karena buru-buru. apa-apa ya. Sebenarnya saya mau ngajak banyak banget. Saya sempat tadi udah kepikiran mau ngajak lagi Dames, tapi saya tahu ini anak tuh paling gini. Saya nggak tahu deh penyakitnya teman-teman musisi yang sibuk di Jakarta. Apa karena mereka terlalu sibuk? Apa karena mereka juga susah memanage waktu dan apa karena kesibukan di Jakarta? Ketika saya minta tolong itu bisa mungkin dijawabnya 2-3 minggu kemudian gitu loh. Dan saya kan nggak punya luxury itu. Jadi ya udah, saya nggak mau ngambil risiko, udah beresin semua cepat dipost. Toh juga kadang-kadang pendengar, saya nggak bikin album ini buat musisi kok gitu. Saya buat orang yang sedang dalam pandemi tapi mau merayakan Natal. Saya mau berbagi lah istilahnya. Udahlah, ini bukan cuma kita mau keren-kerenan apresiasi musik, ini buat berbagi sama sesama. Itu aja sih tujuan saya sih. Iya. Nah, yang mix sama mastering kamu sendiri juga? Iya, karena waktu sekali lagi. Karena waktu. Saya tuh kemarin mau tolong teman apa segala macam, saya nggak masalah.
Bahkan sebetulnya budget tuh ada, semua tuh ada. Tapi yang saya nggak bisa pegang kan manusianya. Iya, Dia iya. janji. Oh sorry Bo, nggak keburu nih. Sorry Iya, saya iya, masih ada iya. kerjaan. Itu kan kita nggak bisa itu terima Nah, hal itu. iya. Wah, Nah, ini udah penting. kerjain sendiri gitu. Jadi ini sebuah pelajaran juga untuk pemusik yang lain. Kapok kamu nggak dipakai gara-gara kamu nggak bisa konsisten, nggak bisa manage waktu. ya terus terang aja. Memang itu suatu kelemahan ya seseorang. Tadi makanya judulnya bukunya adalah Maximize Musicianship. Salah satunya adalah manage. Loh, kan banyak artis tuh pakai manajer bukan karena mau apa, kan memang nggak bisa manage gitu. Iya, Nah, betul. jadi ini luar biasa album kamu nih buat saya ya, banyak poin yang jadi berkat. Bukan masalah lagunya atau musiknya doang, tapi proses-proses yang saya dengar ini semuanya luar biasa deh. Puji Tuhan. Jadi poinnya sangat lengkap ya, dari musik sampai kepada series, dari produksi dan bagaimana bergantung kepada Tuhan, Tuhan intervensi, semuanya lengkap, luar biasa. Ya, satu lagu lagi yang kamu mau supaya pendengar ini denger, lagu apa? Paling ya udah lagunya Matthew saya rasa ya. Oh gitu ya? Kesukaannya. Oke, itu untuk buat terakhir aja deh. Oh gitu ya, jangan. Kalau kalau instrumen yang kamu paling pengen orang denger apa? Saya sih nggak bisa ngomong ya. Sebenarnya itu memang semua pasti merepresentasikan karakter saya. Tapi jujur aja gini, ini yang saya mau ngomong sedikit sebelum terserah mau style yang mana. Saya serahkan sama Ko Erwin ya. Oke. Tapi gini, yang saya mau ngomongin sedikit, terus terang ini adalah album yang betul-betul keluar dari zona nyaman saya. Jujur aja sih kok. Mungkin nggak banyak yang tahu. Ini pertama kali saya pengen bikin album yang model-model kayak itu. Norah Jones, Rene Austin. Ini pertama kali loh. Saya sebelumnya pingin banget. Tapi nggak pernah ada kesempatan siapa ya. Dan saya yakin orang kalau saya bikinin pasti nggak mau. Karena ngerasa terlalu datar. Terlalu segmented ya. Iya, segmented lah ya. Even jujur aja ya kok. Dan bukan Indonesia ya. Iya. Jujur aja yang gitu ya. Orang pertama yang komplain ini adalah istri. Dia ngerasa, monoton sih gini nih. Tapi buat saya nih, wah ini saya suka intimate gini kok. Ini kan intimate. Iya. Christmas is all about warmth, kehangatan, intimacy. It's not about, memang kadang kita hura-hura ya, Justru saya merasa keahlian saya bikin musik yang hura-hura. Itu keahlian saya justru. Tapi ini kan betul-betul lain. Dan ketika saya ngerasa, balik lagi, kan saya ini berikan ini bukan buat saya, tapi buat Tuhan dan buat orang-orang kebanyakan. Ya, walaupun pasti nggak semua orang pasti terima, saya ngerti itu. Tapi maksudnya, saya nggak mau lakukan ini berdasarkan dengan ego saya. Ini ya jujur aja, makanya buat saya ini perjalanan spiritual yang gede banget. Wah, itu poinnya. Karena ini saya pertama kali bikin album dan albumnya bukan tentang saya, ini kan aneh gitu kan. Sama sekali ego saya harus hancurkan di sini. Karena ini bukan keahlian saya semua nih di sini bikin musiknya. Sampai saya bikin musik yang intimate, saya sampai kadang-kadang ada beberapa musik yang saya sampai revisi 2-3 kali loh. Saya ganti. Padahal waktu mepet, tapi saya ngerasa, aduh kok jelek ya, saya bikinnya jelek. Dan saya nggak percaya diri kok. Pertama kali saya bikin album atau memproduseri suatu album, saya sempat kemarin kan produserin si Danar. Saya percaya diri banget gitu loh. Saya percaya diri, bukannya ya, dan mungkin boleh dibilang kayak agak ada sombongan saya dikit, tapi saya bermain di situ karena saya yakin saya ahli bikin situ dan saya dengan percaya diri, dengan bangga gitu. Cuma ya bertolak belakang dengan waktu itu, sekarang malah saya benar-benar saya sampai nggak yakin, sampai nggak pede, aduh kayaknya batal aja kali ya bikin albumnya. Itu sama istri saya, tapi ya udahlah saya jalan aja, kalau memang Tuhan udah bikin ini, ya udah saya buka, saya jalan. Iya. Luar biasa. Iya. Saya mau munculkan Gloria in Excelsis Deo. Ini drumnya Vicky, adiknya Deki. Ya.
Wow, keren banget nih. Luar biasa. Saya mau ngomong nih. Ya. Saya tiap tahun selalu cari album Natal. Tiap tahun. Karena saya suka produksi yang tantangan ya. Artinya lagu yang sama dibuat apa nih sama orang-orang gitu kan. Entah dari segi vokalnya, dari aransemen. Tentunya di aransemen musik lebih menantang buat saya. Karena lu mau ngapain lagi nih, lagu udah dibikin banyak orang. Udah Tapi di tahun 2020 ini, biasanya kalau tahun-tahun lalu ya, mulai Oktober, itu sudah ada album baru, Natal. November itu banyak. Yang tahun ini, itu mulai awal Desember baru muncul, Dek. Baru mulai banyak. Nggak banyak juga, nggak sebanyak tahun-tahun lalu. Tapi saya harus bilang, saya harus akui, sampai sekarang yang saya punya album Natal mungkin kalau 20 ada ya, 20 album Natal. Ini the best album ini. Serius. Ya terlepas dari yang apa ya, pernik. Tapi satu dari arrangementnya. Terus kamu mainnya, kamu bikin sangat apa ya, sangat natural ya. Kamu dikit banget main quantize-nya kayaknya ya. Jadi benar-benar natural akustiknya kelihatan banget walaupun kita tahu ini digital. Ya, wah saya seneng banget bisa dengar kesaksiannya, latar belakangnya, nguliknya dan jadi tahu gitu loh struggle kamu mengerjakan album ini. Dan album ini layak untuk dimiliki oleh semua orang. At least denger lagunya. Sebenarnya sih gini kok, aku tambahin aja dikit. Luar biasa itu ya. Ya aku tambahin dikit. Sebenarnya kayak aku sih juga ini ada 2 lagu lagi yang sebenarnya aku pingin banget sih kasih dan tunjukin. Cuma aku kayaknya nggak bisa tunjukin sekarang karena karena maksudnya ini kan karena aku nggak punya di komputer ini filenya. Tapi gini. Kalau nih misalnya nih kalau ada teman-teman viewernya Ko Erwin ini subscribers kalau pengen CD-nya nanti gak apa-apa datang ke IG aku bisa order CD-nya lah gitu. Ada 2 tambah lagu lagi. Itu kalau 2 lagu lagi juga sebetulnya ada vokalnya. Yang satu dinyanyikan oleh Maya Uniputi. Lagu Carol juga kok, lagu Carol lagunya judul saya lupa sih judulnya What Child Is This gitu. What Child Is This. Sama ada satu lagi lagu original saya. Ini yang saya bilang saya bikin dari tahun 2013 tapi saya remake aja gitu. Ini kayaknya bukan nggak nutut. Ini strategi marketing kayaknya nih. Soalnya yang muncul 2 lagu tuh di CD. Jadi mau tidak mau harus beli CD-nya kan. Ini strategi marketing ini, hebat. Wah, tambah lagi jempolnya tambah lagi nih. Keren. Kamu belajar dari mana ya sendirian bisa mikir semuanya gitu. Keren banget loh, Dek. Tapi terus terang beneran. Ini akhirnya jadi seperti marketing akhirnya. Tapi sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya ini secara jadi malu juga. Enggak. Terus terang sih kok. Iya. Gini. Aku pun juga menjual CD itu nggak mahal, beneran. Aku kayak jual harga modal dah pokoknya. Cuma nanti saya sih nggak bisa kasih tahuin harga. Cuma gini, pokoknya bukan kayak harga kayak beli di toko gitu, bukan harga yang toko CD juga nggak ada, Dek. Cuma maksudnya kayak beli di KFC. Cuma maksudnya gini, prinsipnya ini kan kita mau jadikan ini gift gitu loh. Gift Natal, kado Natal atau apapun. Oh, mesti cepet tuh. Kapan? Sudah bisa rilis kapan tuh? Karena kan Natalnya udah deket banget nih. Rencana sih kira-kira 12 Desember. Nanti saya ini nanti buat teman-teman juga nanti bisa langsung mampir ke IG. Instagramnya @dkeyboard ya, Dek ya. @dkeyboard yang mau dapatkan CD-nya dengan dimana di CD-nya ada tambah 2 lagu-lagu. Dua lagu lagi. Satu lagu What Child Is This dari yang featuring Maya Uniputi, itu penyanyi keren juga. Sama satu lagu originalnya Deki. Wah, ini rahasia nih. Yang tahu, yang bisa tahu cuman yang beli CD-nya. Weh, mantap. Mantap nih. Alvin Kurniawan. Alvin Kurniawan ini Bass Jam, penyanyinya Bass Jam sekarang. Luar biasa. Iya, Alvin Tasa. Ya, saya kira waktunya thank you banget untuk Deki ya. Sore ini udah capek tadi langsung habis ngajar langsung on di sini. Thank you banget. Dan yang paling penting adalah banyak poin yang saya pelajari dari Deki.
terutama dari pembuatan album ini kayaknya semua pemusik rohani harus belajar. Harus dengar nih kesaksian ini nih. Supaya kalau bikin album memang harus benar-benar keluar dari hati yang benar itu tadi. Sampai ke, saya bisa rasakan dari setiap lagu itu ada sesuatu yang deliver dengan sangat spesial. Terutama di Natal ini ya. Thank you banget Dek, kamu sudah memberkati kita semua. Semua pendengar pasti diberkati oleh album ini. Harus ingat kelahiran Kristus lewat musik-musiknya Deki. Thank you banget. Untuk terakhir saya akan play lagu spesial dari Matthew Sayers yang diproduksi oleh Deki. Musiknya juga dari Deki semua dari album Christmas from a Heart. Oke, Dek. Ada waktu. Oh, karena ada waktu. Ya, thank you, Dek. Sampai ketemu lagi. Salam buat keluarga. God bless. Sukses untuk albumnya. Jadi berkat untuk tahun ini ya. God bless. God bless. God bless you.